Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita kembali bertemu di dalam program Lentera Anugerah dari Klasis Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami dapat kembali berkumpul untuk menikmati akan firman Tuhan yang menguatkan hati kami ketika kami mau menjalani hari ini. Biarlah Roh-Mu berbicara atas hidup kami semuanya Tuhan. Kuasai kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami mampu untuk paham apa maksud firman kebenaran-Mu untuk dapat kami renungkan dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Ratapan pasal yang kelima, ayat 21, demikian dikatakan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian jawab firman Tuhan, mari kita berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada kesempatan ini adalah harapan untuk pemulihan. Harapan untuk pemulihan. Saudaraku, kekasih Kristus, di awal renungan ini saya ingin mencoba bagi kita untuk bertanya sesuatu. Pertanyaannya sungguh sangat sederhana. Apa prasyarat yang sangat dibutuhkan oleh manusia ketika dia bertahan dalam hidup? Atau bisa dikatakan dengan kata lain, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia berhadapan dengan berbagai-bagai permasalahan dan pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya? Ada mungkin yang kita bisa jawab bahwa di saat kita berhadapan dengan berbagai penderitaan dan pergumulan hidup, maka kita di situ sangat membutuhkan harta untuk bisa menjalaninya. Tidak kita pungkiri, saudaraku terkasih, harta itu sangat kita butuhkan. Dan itu bisa dikatakan sebagian untuk bertahan hidup. Maka harta itu bisa menjawab bagaimana kita itu berhadapan dengan permasalahan hidup yang kita lalui. Nah, saudaraku yang terkasih, ada juga di dalam berhadapan dengan permasalahan hidup, orang juga bukan hanya membutuhkan harta, tetapi dia berkata bahwa dia membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan ini berlaku kalau dia sangat melihat bahwa permasalahan hidup itu sungguh besar. Dia bisa dengan kuasanya, menurutnya, tinggal perintah dan semua orang bisa tunduk kepadanya. Pokoknya semua permasalahan itu dapat diselesaikan jika seseorang itu punya kuasa, katanya. Tinggal apa yang diperintahkannya itu semua dapat terlaksana. Tapi sesungguhnya saudaraku, dua hal ini, apakah itu harta ataukah kekuasaan, itu sebenarnya bisa dikatakan sungguh sangat sederhana untuk menjawab bagaimana seseorang itu berhadapan dengan permasalahan dan penderitaan dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika orang berhadapan dengan permasalahan dan penderitaan hidup, prasyarat yang paling utama yang dibutuhkannya adalah pengharapan atau harapan. Pengharapan dan harapan ini seperti burung yang memerlukan udara untuk bisa terbang. Atau juga bisa dikatakan ikan sungguh sangat memerlukan air untuk berenang
dan juga menjalani hidupnya. Ataukah bisa juga kita katakan bahwa pohon itu ibarat pohon sangat memerlukan tanah untuk berakar. Maka ini juga setiap orang pasti memerlukan pengharapan dalam hidupnya, saudara terkasih. Itu sebabnya kenapa seseorang pelaut juga ketika dia melihat atau mengalami karamnya kapal di tengah laut, dia mampu untuk terus menerus berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di laut. Ini tentu ada hal yang bisa dipegangnya, yaitu pengharapan. Sehingga dia pasti memiliki pengharapan untuk selamat. Saudaraku yang terkasih, pengharapan akan pertolongan dari yang kita butuhkan, yang sungguh sangat kita harapkan dengan memiliki kuasanya untuk melindungi kita, itulah yang dibutuhkan. Pengharapan ini ibarat juga seperti seorang mahasiswa yang mati-matian. Dia belajar dengan kerasnya. Dia ingin juga berharap untuk lulus dan meraih keberhasilannya. Jadi saudaraku yang terkasih, memang pengharapan itu adalah syarat yang membuat kita hidup. Saya coba membayangkan keadaan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Ketika Nabi Yeremia sebagai penulis kitab ratapan ini, waktu itu dia melihat bangsa Israel itu sudah hancur lebur. Kota Yerusalem tinggal puing-puing saja. Semua rumah sudah rata dengan tanah. Dan semua penduduk Yerusalem itu sudah dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Mereka dibuang di sana. Dan sungguh ini keadaan yang sangat mengerikan. Kota yang tadinya begitu megah, begitu indah, kini tinggal kenangan. Yerusalem dengan segala kemewahannya, ini merupakan sebuah sejarah saja. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, anak-anak kami yang berbahagia dalam Kristus Yesus, di tengah kesedihan yang sedang dihadapi ini, ada satu yang dipegang oleh Nabi Yeremia. Dan inilah yang dituliskan dalam kitab ini. Khususnya pasal 5 ayat 21. Yeremia memiliki harapan dan dia berkata, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali." Satu-satunya yang dimiliki Yeremia dalam situasi itu adalah harapan. Ya, harapan bahwa Allah kita akan membangun kembali kehidupan umatnya. Ini juga mengingatkan kita saat kita berada di dalam situasi sekarang ini. Ketika kita hidup dan kita merasakan ada yang di dalam hidup yang kita lalui ini begitu hancur, porak-poranda. Oleh apa? Masalah dan penderitaan, khususnya kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Ketika kita sudah merasa begitu lelah, kita dicekam oleh kekuatan dari COVID-19 ini. Inilah yang membuat kita itu meratap. Kita menangis. Kita berteriak. Kita berseru melihat keadaan kita. Dan saat ini saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti. Bagaimana kita meratap, menjerit dengan keadaan ini. Kita diajak untuk berhenti menangis. Saatnya lah sekarang kita berharap kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita harus berharap. Karena Dia yang mampu membawa kita kembali dalam hidup yang penuh sukacita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya yang dikasihinya pada kesempatan ini. Ketika ini berbicara di dalam kitab Yeremia.
Yeremia menuliskan dalam kitab Ratapan, maksud saya. Dengan lemah lembut, dengan sabar, Tuhan itu menyingkirkan puing-puing. Dia merombaknya. Dan Tuhan membangun kembali hidup umatnya dengan baik. Dan saat ini Tuhan juga akan merombak, membangun kembali kehidupan kita semua untuk mengarah lebih baik. Semua itu memang memerlukan waktu, saudaraku. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Allah kita sanggup memulihkan kehidupan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan baru untuk dapat kita imani. Dan kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap berkarya untuk memulihkan kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang membangunkan hati kami yang saat ini sungguh meratap, menangis dengan situasi yang kami alami, dengan situasi penderitaan yang kami lalui. Sungguh Tuhan, kami merasa tidak mampu untuk menghadapi kenyataan ini. Tetapi kasih-Mu membangunkan kami kembali dengan firman-Mu yang memberikan pandangan baru, nasihat dan wacana, bahkan pengajaran. Untuk tetap kami imani bahwa Tuhan kami tidak pernah untuk meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, ini sudah terbukti bahwa karya-Mu ya dan amin. Dulu, sekarang dan akan selama-lamanya. Itu tetap sama, Engkau adalah kasih. Allah yang penuh perhatian dan mengetahui keadaan hidup kami semuanya. Kami tidak akan putus di dalam hal-hal yang tidak berarti dan sia-sia. Tetapi kami memegang pengharapan di dalam kasih-Mu yang memulihkan hidup kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berdoa dan mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya inilah memberkati kehidupan saudara-saudara semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.